Dan selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Maria Silva dan saat ini Anda sedang menyaksikan news dokumenter Jalan Kita Bersama. Mari jaga dan pelihara. Syahdan, cikal bakal lahirnya kota Ambon, dimulai dari benteng New Victoria, diikuti oleh munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami sekitar benteng. Sejak dulu, Ambon adalah daerah yang cukup berkembang pesat karena menjadi tujuan utama berbagai bangsa untuk mencari rempah-rempah. Setelah sempat dilanda konflik sosial pada 1999 sampai awal 2004, kini kota Ambon kembali menggeliat, mencoba mencapai kejayaan yang pernah diperolehnya pada masa lalu. Namun, sama seperti daerah lain di Indonesia, infrastruktur terutama jalan dan jembatan masih menjadi sumbatan pembangunan di Ambon, terlebih di Provinsi Maluku di mana jarak antar pulau yang berjauhan dan terpisah oleh lautan sehingga transportasi laut memegang peranan penting. Maluku merupakan suatu daerah kepulauan ya, di mana sistem transportasinya itu harus kita lihat dari sistem transportasi kepulauan ya, dan sistem jaringan jalan yang kita buat yaitu kita punya sistem transportasi yang terintegrasi antar moda ya, dalam hal ini perhubungan laut dan perhubungan darat ya, di mana kita dalam sistem transportasi ini ada sistem jaringan jalan yaitu jalan arteri primer dan juga jalan kolektor primer. Jalan arteri primer itu hanya dari ruas jalan Galala, Paso, Durian Patalaha. Sedangkan ruas jalan yang lain itu merupakan jalan kolektor ya, kolektor primer. Dan juga seperti jaringan jalan di Pulau Seram, dan juga jaringan jalan di Pulau Buru, jaringan jalan di Pulau Yamdena, dan jaringan jalan di Pulau Wetar. Jadi itu merupakan ya satu integrasi dari suatu sistem jaringan jalan yang kalau sekarang itu dikenal dengan Trans Maluku ya. Salah satu wilayah di Kepulauan Maluku yang masyarakatnya masih tergantung dengan transportasi air adalah Kota Ambon. Feri masih menjadi alternatif utama masyarakat di wilayah Ambon menuju Poka dan Rumah 3 tempat di mana Universitas Patimura. Feri juga menjadi pilihan menuju Bandara Patimura di daerah Laha, atau jika memilih jalur darat harus memutari Teluk Ambon dengan waktu tempuh 1 jam melewati daerah Paso yang sering macet. Ya, kalau memang untuk transportasi feri itu hanya untuk kemudahan kita dalam perjalanan, tidak macet. Di daerah Paso kan sering macet, jadi kita dapat macet mendingan kita naik feri. Kalau naik feri sih lebih enak, soalnya cepet turun feri langsung ada mobil ke sekolah. Lebih cepat, aman di jalan daripada kita ikut jalan yang lintas. Subaidah dan Jo warga Batu Merah, Kota Ambon misalnya. Tiap hari mereka berdua harus naik feri ke tempat mereka berdagang di Pasar Rumah 3. Dari pedagang Rumah 3, saya tinggalnya di Batu Merah. Dari Batu Merah ke Rumah 3 kan naik perahu ya, nyebrang. Naik mobil dulu, turun di perahu di Gelala, baru kita nyebrang naik perahu ke Rumah 3. Belanjanya di Ambon semua lah, terus bawa barang-barangnya pakai motor naik feri. Bagi pelajar dan mahasiswa, menggunakan feri juga menjadi pilihan utama, baik bagi mereka yang tinggal di Kota Ambon tetapi kuliah di Universitas Patimura di Poka, atau pelajar yang tinggal di Rumah 3 tetapi bersekolah di Kota Ambon.
Walaupun terkadang mereka harus datang terlambat ke kampus atau sekolah karena butuh waktu untuk menunggu feri. Ya, dari pagi biasanya kakak saya antar dari Wayamin ke tempat feri. Iya, soalnya sekolahnya di Ambon jadi naik feri terus. Biasanya feri itu kan masih nunggu penumpang lagi. Jadi biasanya ada yang nggak terlambat, ada juga yang terlambat, Om. Biasanya kalau macam sampai di tempat feri, mesti tunggu feri sampai penuh baru berjalan. Jadi biasanya kalau nunggu feri biasanya terlambat, Om. Bagi mereka yang tidak mau menunggu feri bisa menggunakan perahu tradisional untuk menyeberang ke kota Ambon, seperti yang sering dilakukan Nova, mahasiswi Universitas Patimura. Ya, kalau saya ke kota biasanya naik perahu. Kalau naik perahu pulang balik bayarnya 10.000 ongkosnya. Pembangunan Jembatan Merah Putih ini adalah bagian dari strategi nasional untuk menghubungkan antar pulau baik di kawasan barat Indonesia maupun kawasan timur Indonesia. Ambon Manise, begitulah kota ini sering disebut. Kota yang terkenal akan keindahan alamnya yang dikelilingi perbukitan, laut, serta teluk yang menawan. Namun sayangnya selama ini masih belum didukung oleh infrastruktur yang bisa menghubungkan Ambon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ke kawasan sekitarnya. Ketergantungan terhadap transportasi air ini juga menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan pembangunan di kota Ambon. Selain menjadi ibu kota provinsi, kota Ambon menjelma menjadi pusat aktivitas sosial dan perekonomian di Maluku. Namun yang menjadi permasalahan, geliat laju ekonomi dan sosial hanya terpusat di satu tempat saja, yaitu di Kecamatan Sirimau, kota Ambon. Sementara pembangunan di wilayah lain seperti Poka, Rumah Tiga, dan Laha tidak semengeliat di pusat kota Ambon. Padahal gedung dan fasilitas penting yaitu kampus Universitas Patimura dan Bandara Patimura ada di daerah ini. Sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi, kepadatan dan kemacetan mulai menyelimuti pusat kota Ambon. Pemerintah daerah Maluku pun sudah menyiapkan strategi untuk menata kawasan Teluk Ambon agar pembangunan ekonomi bisa meluas. Salah satu strategi untuk menata Teluk Ambon adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Sirimau pada sisi utara dan Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada 19 Agustus 2011 lalu. Pembangunan Jembatan Merah Putih ini adalah bagian dari strategi nasional untuk menghubungkan antar pulau baik di kawasan barat Indonesia maupun kawasan timur Indonesia. Jembatan ini adalah salah satu dari jembatan di kawasan timur Indonesia yang kita bangun untuk menghubungkan kota Ambon dengan wilayah Poka. Di situ ada fasilitas pendidikan dan juga airport. Nah, di sini diharapkan kota Ambon bisa berkembang lebih luas lagi, baik itu dari sisi perekonomian, pendidikan maupun sosial politiknya, sehingga masyarakat bisa lebih efisien untuk melakukan kegiatan ekonomi, walaupun masih tetap menggunakan feri, tapi menggunakan jembatan ini akan lebih cepat dan terencana dan lebih baik.
Jembatan Merah Putih akan membentangi teluk dalam Pulau Ambon yang menghubungkan Kecamatan Sirimau, tepatnya di daerah Galala yang merupakan pintu masuk menuju pusat kota Ambon pada sisi utara dan Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Sudah barang tentu dengan sisi ekonomi akan sangat membantu sekali. Taruhlah itu 12.000 sampai 20.000 mahasiswa yang ada di sana. Kalau mereka menggunakan kendaraan yang reguler, maka saya kira sudah sangat besar sekali biayanya. Nah, dengan jembatan ini maka akan sangat mengurangi sekali kos bagi para mahasiswa yang ada di sana. Yang kedua, memperlancar arus barang. Karena barang kita itu juga ada ke Jasirah yang Lehi itu sana, dan juga langsung ke Pulau Buru dan ke Pulau Seram. Sehingga dia juga mempersingkat arus barang dan jasa. Dan yang ketiga juga mempersingkat waktu tempuh, baik dari kota Ambon ke Bandara Patimura yang ada di Laha, maupun juga waktu tempuh ke kawasan-kawasan yang ada di sekitar Teluk Ambon. Dengan adanya jembatan ini, masyarakat kota Ambon, jika ingin ke daerah Poka, Rumah 3, dan Laha, cukup melintasi jembatan dengan waktu hanya sekitar 10 menit saja. Begitu juga dengan masyarakat yang berada di daerah Poka, Rumah 3, dan sekitarnya. Dengan adanya nanti jembatan Merah Putih itu berarti otomatis dari sisi transportasi mungkin bisa lebih cepat. Dan masyarakat negeri Rumah 3 ini sangat menambahkan jembatan Merah Putih itu. Ya, agar transportasi dari kita punya beberapa dusun ke gunung itu, dengan adanya mereka punya kehidupan pertanian itu lebih lancar dan lebih baik sekali. Itu harapan kami. Selain itu, tujuan pembangunan jembatan ini untuk menunjang pengembangan fungsi kawasan di Teluk Ambon. Karena kota Ambon adalah merupakan suatu kota atau ibu kota provinsi ya, dari Provinsi Maluku, dan jembatan JMP ini juga, jembatan yang Merah Putih ya, itu berada di jantung kota Ambon ya. Fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan di kota Ambon, dan juga sebagai untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Juga secara tidak langsung ya, dia mendukung dan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Ambon. Jembatan Merah Putih berupa jembatan cable stayed dengan konfigurasi bentang. Jembatan Merah Putih membentang di atas Teluk Ambon. Panjang totalnya itu 1060 meter. 320 meternya ada di sisi Poka, dan 720 meter itu di sisi Hatiwe kecil. Lebar jembatan kita itu kalau di sisi pendekat itu 19,8 meter, nantinya terdiri dari dua lajur untuk sisi kiri dan 2 lajur sisi kanan, jadi 4 jalur. Jembatan Merah Putih ini terdiri dari 2 tahapan. Tahapan pertama itu berupa jembatan pendekat terdiri dari 760 meter, dan tahapan 2 itu bentang tengah dengan panjang 300 meter. Jembatan ini kan dibangun oleh pemerintah dengan tentunya dana masyarakat yang lewat pajak dan sebagainya, dan ini diperuntukkan untuk masyarakat dan bisa digunakan secara baik. Pembangunan infrastruktur di setiap daerah memang sangat diperlukan, dan tidak terkecuali pembangunan Jembatan Merah Putih. Jembatan yang nantinya akan menjadi ikon serta kebanggaan dari kota Ambon.
Masyarakat Kota Ambon pun menunjukkan antusiasme serta kebahagiaannya dalam pembangunan Jembatan Merah Putih. Pembangunan Jembatan Merah Putih ini disambut antusias oleh masyarakat Ambon dari berbagai kalangan. Mereka berharap jembatan bisa segera digunakan. Masyarakat yang berada di Poka, Rumah 3 dan sekitarnya juga menyambut dan bangga dengan dibangunnya jembatan ini. Kita sebagai warga Ambon merasa bangga karena mungkin ada perhatian dari pemerintah pusat. Sudah ada punya jembatan kan lebih cepat untuk kita juga kan. Hal yang sangat istimewa bagaimana memperlancar arus lalu lintas. Satu kebanggaan Maluku juga kalau udah tercapai bendera Jembatan Merah Putih. Bangga karena ada pembangunan dari pemerintah pusat untuk membangun akan daerah kami. Begitu juga dengan masyarakat Desa Poka. Mereka berharap kehadiran jembatan ini bisa memudahkan mereka jika ingin ke pusat Kota Ambon. Kalau Jembatan Merah Putih jadi ya tanggapan itu ya senang sekali. Sangat membantu untuk kita masyarakat yang untuk menyeberang dari kota ke Rumah 3 ya, sangat membantu sekali. Yang terbaik buat kita semua, buat Ambon, buat kelancaran transportasi kita di Maluku. Masyarakat Ambon yang bergerak di sektor informal juga tidak sabar menunggu beroperasi jembatan ini agar mereka tidak harus mengandalkan feri untuk beraktivitas. Selain itu, pembangunan Jembatan Merah Putih akan berdampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kota Ambon. Dengan beroperasinya Jembatan Merah Putih, maka rencana tata ruang Kota Ambon yang akan menjadikan Poka Rumah 3 sebagai kawasan pendidikan akan cepat terrealisasi. Saya kira memang dari pertumbuhan populasi mahasiswa dari waktu ke waktu itu bertambah. Sekarang kita punya kurang lebih 20.000 mahasiswa dari 5 tahun lalu sekitar 12.000 dan berkembang cukup pesat. Bagi mahasiswa dan pelajar, kehadiran Jembatan Merah Putih akan mempermudah akses mereka ke kampus atau ke sekolah. Kalau pemanfaatan Jembatan Merah Putih bukan hanya masyarakat Gesira yang dia dapat manfaat dari kehadiran jembatan ini, tapi dari kita dari Seram bagian barat bahkan Buru itu. Pembangunan Jembatan Merah Putih dianggap menjadi salah satu solusi perluasan pembangunan di Kota Ambon. Namun tidak hanya itu, Jembatan Merah Putih akan memperlancar aktivitas masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya yang selama ini masih tergantung dengan transportasi air. Namun, kemudahan yang diperoleh dari jembatan ini tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat Ambon saja. Masyarakat yang tinggal di Jasira Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, hingga masyarakat yang mendiami Pulau Seram dan Buru akan dimudahkan dengan berdirinya Jembatan Merah Putih. Kalau pemanfaatan Jembatan Merah Putih bukan hanya masyarakat Jasira yang dia dapat manfaat dari kehadiran jembatan ini, tapi saudara kita dari Seram bagian barat bahkan Buru itu dia dapat manfaat dari jembatan ini. Selama ini kalau akses kita ke kota itu kurang lebih dari sini ke kota itu kurang lebih 1 jam. Tapi dengan hadirnya Jembatan Merah Putih itu akses kita ke kota cuma mungkin dalam jangka 20 menit itu kita udah nyampe kota. Sebagai wilayah yang dikelilingi perairan, kehadiran jembatan menjadi sebuah keniscayaan. Mereka berharap Jembatan Merah Putih menjadi ikon utama Kota Ambon. Seperti diketahui bahwa Kota Ambon ini adalah kota yang terletak pada Teluk Ambon
di satu pihak adalah di perairan dan di lain pihak itu berada di perbukitan. Untuk lebih memudahkan mobilitas dari masyarakat Ambon ke satu sisi yang lainnya, maka pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum membangun sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Merah Putih. Dengan adanya Jembatan Merah Putih ini, kami mengharapkan bahwa Kota Ambon yang sekarang ini sudah terasa sempit, itu dapat berkembang, di mana daerah yang seberang ini, yaitu di daerah Poka dan di daerah Laha ini, masih cukup luas lahannya. Jembatan Merah Putih kita harapkan selesai seluruhnya pada tahun 2014. Tahun 2013 ini kita harapkan bisa selesai jembatan pendekatnya. Dan 2014 itu akan selesai jembatan bentang tengahnya. Sehingga secara keseluruhan jembatan ini akan operasional pada tahun 2014. Jembatan ini kan dibangun oleh pemerintah dengan tentunya dana masyarakat yang lewat pajak dan sebagainya, dan ini diperuntukkan untuk masyarakat dan bisa digunakan secara baik. Artinya jembatan ini pada saatnya harus dipelihara dengan baik, dirawat. Harapan saya ya kalau jembatan ini sudah selesai dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita bersama. Saya kan sebagai pengusaha rental, ya kalau dengan adanya Jembatan Merah Putih itu mungkin kita biayanya lebih murah dibandingkan dengan sebelum ada Jembatan Merah Putih, Pak. Kalau kita jalan lintas itu memakan bensin yang cukup banyak. Guratan senyum terpancar dari masyarakat Ambon menyambut berdirinya Jembatan Merah Putih yang sebentar lagi akan beroperasi. Tidak lama lagi, jembatan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Ambon. Beta bangga Jembatan Merah Putih. Beta bangga dengan Jembatan Merah Putih. Demikianlah pemirsa perjumpaan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Maria Silva beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun kita masih akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya, masih di News Dokumenter Jalan Kita Bersama. Mari jaga dan pelihara. Jangan